Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kenneth Gafirila Timbuleng. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, Bahasa Indonesia, dengan nama dosen Sri Satata Dr. MM. Latar belakang. Penggunaan bahasa gaul ini mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun tidak semua warga Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di Indonesia menimbulkan perdebatan tentang eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Penggunaan bahasa gaul juga mempengaruhi perilaku tutur remaja dan berdampak pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ketidaksantunan tidak tutur yang digunakan oleh peserta didik sekolah mengenai pertama, khususnya remaja, ini ternyata juga berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan. Apa pengaruh bahasa gaul yang semakin marak digunakan di Indonesia terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa? Pengaruh bahasa Indonesia yang semakin marak digunakan di Indonesia dapat memiliki berbagai dampak terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai nasional dan identitas bangsa. Dampak-dampak ini bisa bervariasi dan bergantung pada perspektif yang kita ambil. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa gaul dapat memperkaya bahasa Indonesia dengan variasi kosakata, ungkapan, dan gaya bahasa yang lebih modern. Ini bisa membuat bahasa Indonesia lebih hidup dan relevan dalam konteks perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Penggunaan bahasa gaul seringkali mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara generasi yang lebih tua. Mungkin kesulitan memahami bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda. Ini bisa mempengaruhi hubungan antar generasi dan bisa menjadi perhatian dalam hal pemeliharaan bahasa Indonesia. Yang penting adalah mencari keseimbangan antara penggunaan bahasa gaul dan pemeliharaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa gaul bisa menjadi ekspresif, kreatif, dan spontanitas dalam berkomunikasi. Tetapi penting juga untuk tetap menghormati dan memelihara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ada faktor-faktor yang mendukung yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Pertama, adanya situs internet dan situs jejaring sosial yang memudahkan penyebaran bahasa gaul. Kedua, pengaruh lingkungan, di mana remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya maupun keluarga. Ketiga, peran media, seperti televisi, radio, dan film yang memperkenalkan bahasa gaul ke masyarakat. Keempat, bahasa gaul yang unik dan menarik bagi kalangan remaja. Kelima, perkembangan zaman dan modernisasi yang membuat segala hal yang ada di kalangan pelajar selalu up to date. Yang terakhir, pengaruh tokoh masyarakat, seperti artis yang menggunakan bahasa gaul dalam percakapan mereka. Lalu, apa implikasi dari penggunaan bahasa gaul terhadap budaya dan masyarakat Indonesia? Lalu bagaimana cara mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja dan masyarakat Indonesia pada umumnya? Bahasa gaul mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai di masyarakat. Penggunaannya bisa mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam budaya yang sedang berubah. Penggunaan bahasa gaul seringkali menciptakan kesenjangan komunikasi antara generasi yang lebih muda dan lebih tua. Ini bisa mempengaruhi hubungan antar generasi di dalam masyarakat. Bagi sebagian remaja, penggunaan bahasa gaul adalah cara untuk mengekspresikan identitas mereka dan merasa terhubung dengan kelompok sebaya mereka. Media dapat berperan aktif dalam mendukung bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mendorong minat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan literasi bahasa. Inisiatif ini dapat dilakukan melalui perpustakaan, klub buku, dan kegiatan menulis. Keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka tata krama dan memberikan contoh dalam komunikasi sehari-hari.
seperti industri hiburan, yaitu film, musik, dan televisi, dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam karya-karya mereka mencerminkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penting untuk membuka diskusi terbuka tentang bahasa dan budaya dalam masyarakat. Forum seperti seminar, buka karya, dan kelompok diskusi bisa menjadi cara untuk mengatasi isu ini. Masyarakat dapat memperlakukan norma bahasa yang lebih ketat, seperti menghindari penggunaan bahasa gaul dalam situasi formal dan resmi. Penting untuk diingat bahwa sementara promosi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penting, penggunaan bahasa gaul juga merupakan ekspresi kreativitas dan perkembangan bahasa. Upaya untuk mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus berfokus pada pendekatan yang seimbang, yang memahami perubahan bahasa Indonesia bahasa sebagai bagian dari perkembangan budaya dan masyarakat. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, pertama, penggunaan bahasa gaul semakin marak di Indonesia dan dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas negara atau bangsa. Dua, faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul di Indonesia antara lain seperti internet, media sosial, lingkungan, dan pengaruh tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul, perlu adanya upaya untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja dan masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Perancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa. Saran saya adalah, pertama, pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus ditingkatkan di sekolah-sekolah, termasuk pengajaran tentang etika berbahasa. Kedua, media massa seperti radio, televisi, dan ponsel harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam siaran mereka. Tiga, masyarakat Indonesia merupakan para generasi penerus bangsa, harus menyadari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Lima, orang tua dan guru harus memberikan contoh dan mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya, perlu adanya kampanye atau sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan terakhir, dalam penggunaan media sosial, pengguna harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta etika berbahasa. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya untuk tugas besar 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.